cuci tangan dengan 5 langkah 6 pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aji Bagus Widiantara. Saya dari Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana pengambilan darah sampel vena atau yang istilahnya venipunktur. Jadi pengambilan darah melalui vena atau venipunktur ini bertujuan untuk pertama, penegakan diagnosis, bisa juga sebagai pemantauan terapi, bisa juga digunakan sebagai terapi juga. Nah, pemeriksaan ini rutin kita lakukan jika dokter atau klinisi mencurigai pasien dengan kondisi klinis tertentu. Dalam pengambilan darah vena atau venipunktur bisa dilakukan oleh dokter, perawat, bidan, atau ATLM. Persiapan yang harus dilakukan oleh petugas dalam mengambil sampel melalui vena antara lain, pertama, petugas wajib memakai masker. Kedua, petugas wajib untuk cuci tangan dengan 5 langkah 6 pasti. Setelah kita mencuci tangan, kita memakai alat perlindungan yang lain, yaitu dengan menggunakan gown. Setelah kita menggunakan gown, lalu kita menggunakan sarung tangan atau handscoon. Setelah kita memakai handscoon, dalam keadaan kita sudah lengkap untuk alat pelindung dirinya, lalu kita mempersiapkan pasien. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama, kita pastikan bahwa pasien yang akan kita sampling adalah pasien yang sesuai dengan lembar permintaan. Jangan sampai terjadi kekeliruan atau terjadi miss di mana permintaan yang sudah diberikan kepada kita itu berbeda dengan pasiennya. Khawatirnya nanti akan mendapatkan hasil yang tidak valid. Setelah kita melengkapi dengan alat pelindung diri, lalu kita memanggil pasien. Nah, saat kita memanggil pasien, jangan lupa harus kita cek betul pada lembar permintaan. Nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin, ataupun alamatnya. Nah, supaya apa? Supaya pasien yang kita lakukan sampling itu adalah pasien yang tepat. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan pasien yang tepat, pasien kita persilakan untuk masuk. Pastikan pasien dalam keadaan rileks, tidak ketakutan ataupun tidak tegang. Nah, setelah itu kita persiapkan alat-alat yang akan kita gunakan, antara lain spet 3 cc, kapas alkohol atau swab untuk alkohol. Lalu jangan lupa tourniquet untuk memberikan bendungan supaya untuk mencari area pengambilan darahnya lebih mudah. Nah, saat pengambilan area pengambilan darah vena itu diambil di vena median cubiti. Nah, itu adalah area yang paling strategis atau lebih diutamakan dalam pengambilan darah vena.
Nah, teman-teman, saat pasien sudah memasuki ruangan, kita pastikan pasien dalam keadaan yang rileks. Kita persilahkan pasien duduk, kita persiapkan untuk lengan yang akan diambil venanya. Nah, saat itu kita pastikan dahulu nih, pasien kita minta untuk menggenggam tangannya. Lalu kita luruskan dan kita tepuk-tepuk untuk memastikan area yang paling ideal untuk diambil darah venanya, yaitu area vena media cubiti. Setelah kita pastikan dapat, kita temukan area di situ, lalu kita mengencangkan dengan tourniquet. Nah, tourniquet fungsinya supaya memberikan bendungan di situ. Setelah itu, kita usap dengan menggunakan kapas alkohol atau kasa alkohol. Kita mengusapnya 1 kali atau boleh kita berputar-putar dari dalam keluar. Setelah itu kita tunggu sejenak sampai posisinya kering. Kenapa? Karena kalau kita terburu-buru langsung kita lakukan pengambilan, khawatirnya kandungan alkoholnya masih banyak nih di area penyuntikannya. Nah, itu khawatirnya akan merusak eritrosit, sehingga eritrosit bisa menjadi lisis, dan itu bisa mempengaruhi hasil. Nah, setelah kita pastikan kering, baru kita ambil. Kita lakukan penusukan di mana sudutnya adalah 45 derajat. Ya, jangan terlalu 90 derajat, karena itu akan kecenderungan lebih mencederai, dan jangan terlalu datar juga. Nah, kita lakukan penusukan 1 kali. Kenapa tidak dianjurkan melakukan penusukan berkali-kali? Khawatirnya akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Salah satunya adalah hematoma atau pecahnya pembuluh darah di sekitar yang nanti terlihat di permukaan kulit, seperti itu. Kita ambil, setelah darah mulai memasuki tabung, pelan-pelan sudah mulai terisi, kita lepas tourniquetnya secara perlahan-lahan. Lalu kita penuhi tabung atau spet, atau yang sudah, artinya yang akan kita gunakan. Setelah terpenuhi, lalu kita cabut jarum tersebut, ya, needle-nya tersebut dengan menggunakan kapas, ya, atau kasa alkohol. Kita tekan secara perlahan-lahan, kita cabut. Nah, jangan mencabut tergesa-gesa teman-teman ya, sekali lagi nanti akan menimbulkan trauma dan itu mempengaruhi eritrositnya, bisa lisis juga. Setelah dicabut lalu kita tutup dengan plester ya. Lalu genggaman bisa kita lepas. Teman-teman, dengan mempelajari dan mempraktekkan pengambilan darah vena atau venipunktur, kita berharap bisa meningkatkan skill dan kompetensi kita sebagai seorang dokter. Karena seperti yang kita ketahui bahwa venipunktur ini memberikan banyak manfaat, tidak hanya sebagai membantu untuk penegakan diagnosis, tetapi juga membantu dalam pemberian terapi dan lain-lain. Jadi tetap semangat teman-teman ya. Kita berlatih terus, insya Allah dengan berlatih yang terus-menerus kita bisa semakin ulet ya, semakin lincah dan semakin terampil dalam melakukan venipunktur ini. Begitu teman-teman, semangat selalu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.